tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap. Halo semua, saya Cecilia Ong, Vice President of CEO Office at Cakap.com. And recently banyak banget pembahasan mengenai resesi ekonomi pada globalisasi tersebut. Dan bagaimana sih kira-kira tantangan yang akan dihadapi dalam era digital ini, khususnya skills dan keterampilan apa yang harus kita lengkapi untuk menghadapi tantangan tersebut. Mari kita stay tune di Sabtu Me Time Trans 7. Banyak yang memprediksi bahwa resesi ekonomi itu akan terjadi pada tahun 2023 mendatang. Tapi seperti apa sih resesi global itu? Semakin terngiang jelas kata-kata resesi global pada keadaan ekonomi sekarang ini. Bahkan sejumlah lembaga internasional pun membahas hal-hal tersebut. Nah, contohnya misalkan seperti IMF mengatakan ekonomi global pada tahun ini hanya mencapai sekitar 3,2%, menurun daripada capaian tahun lalu, which is 6,1%. Bahkan pada tahun 2023 mendatang pun, ekonomi hanya diprediksi akan mencapai 2,9%. Meskipun Senior Representative of Indonesia at IMF, James Walsh, menyatakan optimismenya terhadap perekonomian Indonesia dalam menghadapi keadaan global tersebut terbukti daripada komoditi seperti batu bara dan juga kelapa sawit yang menjaga stabilitas rupiah pada tahun ini, namun kita tetap harus waspada. Seperti apa sih kira-kira tantangannya terhadap para pekerja pada tahun ini? Pastinya keadaan ekonomi tersebut akan berdampak pada tenaga kerja. Kenapa? Karena dengan adanya resesi, apabila terjadi ya pada tahun 2023, itu kan berdampak pada perusahaan yang melakukan efisiensi. Dan efisiensi tersebut otomatis akan berdampak terhadap tadinya PHK ataupun pemutusan hubungan kerja pada para pekerja. Dan khususnya bagi para pencari kerja, kira-kira akan berdampak apa enggak? Karena kalau kita lihat daripada data Badan Pusat Statistik ataupun BPS, jumlah angkatan tenaga kerja yang tersedia per Agustus 2022 apabila dibandingkan kepada tahun lalu Agustus 2021 yang tersedia sekitar 143,72 juta. Dan dibandingkan pula pada jumlah tenaga kerja yang sedang aktif bekerja hanya sekitar 135,3 juta. Selisih 8 juta pekerja yang belum berstatus pekerja itu menandakan sebuah sinyal di mana lapangan kerja semakin sulit ke depannya. Meskipun para pencari kerja ataupun yang berstatus fresh graduate, dinamakan fresh graduate berarti belum memiliki pengalaman kerja, tapi bagaimana mereka bisa meningkatkan nilai jual mereka pada lapangan pekerjaan, salah satunya adalah dengan meningkatkan keterampilan ataupun practical skills yang dimiliki oleh dirinya. Misalkan, bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara manajemen, melalui pengalaman yang mereka miliki dalam organisasi masyarakat dan juga organisasi kemahasiswaan di dalam kampus, itu akan membantu mereka dalam meningkatkan nilai jual ketika para employer sedang menyaring dan mencari tenaga kerja. Karena di satu sisi, dengan adanya equip daripada keterampilan ataupun practical skills, perusahaan mengurangi cost untuk melakukan training dan development. Selain daripada akademik, seorang pencari kerja ataupun fresh graduate harus memiliki keterampilan ataupun practical skills. Kenapa? Karena dengan adanya keterampilan tersebut ditandakan dan menandakan bahwa perusahaan akan mengurangi cost dalam training and development terhadap pekerja tersebut. Kira-kira skill apa saja sih yang dibutuhkan dalam saat-saat ini? Yang pertama adalah skills
digitalisasi pastinya, karena semakin banyak perusahaan yang berhubungan dengan teknologi membutuhkan skill-skill tersebut, di antaranya seperti mengelola sosial media, UI UX design, dan juga graphic designer dan lain-lainnya. Yang kedua adalah skills hospitality, di mana Indonesia memiliki potensi di industri pariwisata yang sangat tinggi. Dan diantaranya Cakap juga sangat mendukung daripada skills tersebut. Contohnya dengan kerjasama kita dengan Asosiasi Pariwisata Nasional pada Maret 2022 lalu, di Labuan Bajo kita mengadakan program beasiswa pelatihan bahasa Inggris khusus bagi 5.000 pelaku pariwisata. Dan skills terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah skills bahasa asing. Nah, Sobat 7, kebetulan nih lagi ada teacher Cakap yang ada di sini, yaitu Semdia. Halo Semdia. Halo. Lagi apa nih? Siapin ngajar. Nah, Sobat 7, pada yang pengen nanya-nanya lebih dalam lagi, silakan ya ke Semdia. 저는 한국어학과 학생이라서 대학교에서 3년 동안 한국어를 공부했어요. 요새는 만관부라는 단어가 있잖아요. 네, 만관부는 많은 관심 부탁드립니다. 예. 예를 들면 내가 그린 그림은 그린 그림 그립니다. 저는요, 보이그룹이라면 방탄소년단 많이 좋아했어요. 그리고 걸밴이면 블랙핑크, 여러분도 블랙핑크 아시죠? 보이그룹은 방탄소년단 BTS. 네. Dalam menghadapi situasi saat ini, tentunya antara skill generalis ataupun skill spesialis tergantung daripada bidang kerjanya. Kenapa begitu? Saya ngambil contoh misalkan dengan profesi wartawan. Akan ada kecenderungan untuk lebih ke arah generalis karena wartawan akan di rolling across, misalkan dari section politik, section olahraga, ataupun section ekonomi, itu akan lebih banyak ke arah generalis. Nah, kalau kita menyebutkan mengenai spesialis, contohnya seperti UI UX designer, graphic designer, pengelola sosial media dan lain sebagainya, memang membutuhkan yang jauh lebih ke arah spesialis ataupun profesionalisme. Dalam era digitalisasi sekarang ini, kita bisa menemukan banyak banget sebenarnya platform dalam tadinya melatih keterampilan, vokasi, ataupun pelatihan bahasa asing. Platform tersebut sangat mudah diakses dan satu juga poinnya ramah kantong. Contohnya, kita dapat akses di cakap.com dengan mengakses upskill.cakap.com. Tentunya nih, kalau mau belajar dengan cara yang lebih menyenangkan, kita harus tentuin dulu nih Sobat 7, apa saja skills yang pengen kita upgrade, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mencari platform yang bisa memprovide atau menyediakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi Anda. Yang ketiga, mencari platform yang bisa menyediakan waktu belajar yang cukup fleksibel buat para Sobat 7, karena kadangkala kita bisa jadi membutuhkan waktu yang lebih fleksibel dalam tadi mengikuti pelatihan tertentu. Nah Sobat 7, semoga ini dapat membantu Anda untuk lebih baik lagi mempersiapkan diri dalam era baru mendatang, sekaligus menghadapi tantangan ke depannya, dan semoga ini bermanfaat. Saya Cecilia Ong, pamit undur diri, sampai jumpa.